Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Bun. Perkenalkan, nama saya Susi Firmanda dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Nah, untuk adik-adik sekalian, terus tonton videonya ya. Ayo adik-adik, mari kita belajar tematik. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema 3 yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Ayo kita belajar bersama-sama. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut. Ayo adik-adik kita membaca teks berikut ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Baik adik-adik, di sini ada jawablah pertanyaan berikut. Mari kita isi bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa isi bacaan di atas? Nah, apa ya? Mari kita jawab. Jadi jawaban dari nomor 1, apa isi bacaan di atas adalah tentang tahap pertumbuhan padi. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, apa kira-kira jawabannya dari teks di atas adik-adik? Jadi, jawaban nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, dari teks di atas, kira-kira di mana adik-adik? Nah, jawaban nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Selanjutnya, nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut? Jadi, jawaban nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut? Jadi, proses tanaman tumbuh antara 110 hari sampai 130 hari. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, dari bacaan di atas, gabah tadi apa ya kira-kira adik-adik? Jadi jawaban nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Berikut adalah diagram pertumbuhan dari padi. Berdasarkan diagram, bagaimana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Bagian yang terpenting adalah bagian yang kedua, biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Perkembangan selanjutnya, jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu adik-adik menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Lalu yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar karena sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Lalu yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Nah, adik-adik, yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, isilah tabel berikut ini. Mari kita isi bersama-sama ya. Mari kita jawab pertanyaannya. Nah, pantai, lokasinya pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ciri-ciri pantai yaitu berbatasan dengan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu ketinggian di atas 500 meter dari ketinggian atas laut. Ciri-ciri dataran rendah, ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Sumber daya alam dari pantai yaitu ikan, udang, rumput laut. Lalu dataran tinggi ada objek wisata seperti perkebunan dan teh. Lalu di dataran rendah ada tebu dan kelapa. Manfaat dari pantai yaitu sumber mata pencarian nelayan dan objek wisata. Dataran tinggi yaitu perkebunan, objek wisata, tempat peristirahatan. Dan dataran rendah pertanian, perkebunan, industri. Mata pencarian penduduk yaitu yang pantai yaitu nelayan, terus dataran tinggi itu pekebun, sedangkan dataran rendah yaitu petani. Sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya.
Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini adik-adik? Nah, yang pertama, tanaman padi. Yang kedua, proses tanaman padi dari benih hingga panen. Kemudian pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekian video pembahasan tentang materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.